Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang
Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan sehingga kita dapat bersekutu dalam ibadah doa hari ini. Mari saya mengajak setiap kita untuk menyiapkan hati menghadap Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengasihi kita. Mari kita bersaat teduh. Amin. Saudara, dengarlah nas firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saudara, kepada Allah yang adalah sumber kekuatan kita, mari kita menaikkan pujian pengagungan kita kepadanya. Ya, Dialah Allah sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di sorga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau Tuhan milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sebab Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, inilah yang menjadi pengakuan kami, bahwa Engkau adalah Allah sumber kekuatan kami. Tanpamu kami binasa. Tanpamu kami menjalani hidup dengan sia-sia, dan tanpamu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Maka terpujilah Engkau ya Tuhan, karena Engkau telah menyatakan dirimu kepada kami, sehingga kami dapat mengenalmu dan mendapatkan anugerah untuk bersekutu denganmu. Bahkan saat ini, ketika kami bersekutu sebagai saudara seiman melalui ibadah doa online, kami percaya hadirat-Mu nyata. Maka apapun yang menjadi kondisi kami saat ini ya Tuhan, bawalah kami untuk menyembah-Mu, mendengar suara-Mu, dan berdoa bagi nama-Mu, sehingga kami pun dimampukan untuk hidup menyenangkan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dengarlah ya Tuhan yang menjadi doa dan seru kami. Berkatilah ibadah doa online pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Saudara, telah 6 bulan kita melalui masa pandemik. Dan tidak sedikit di antara kita mengalami dampaknya. Tetapi saudara, bagaimanapun kondisi kita saat ini, satu hal yang perlu kita sadari bersama, bahwa Tuhan beserta dengan kita, beserta dengan saya, beserta dengan saudara. Oleh sebab itu, di tengah pergumulan yang bisa saja membuat kita susah, jangan pernah menyerah. Kita tahu bahwa Tuhan pasti punya rencana dan Dia akan menyatakan kebaikannya indah pada waktunya. Mari kita naikkan pujian ini sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan. Tidak menyerah, karena Dia adalah Allah yang baik dalam kehidupan kita. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saudara, di masa pandemik ini ada pergumulan-pergumulan yang mulai muncul. Yang pertama-tama saya kira adalah masalah relasi. Hubungan suami istri, orang tua anak, mertua dan menantu. Semua relasi ini diuji dan bisa ada di titik terendah karena konflik-konflik yang muncul di masa pandemik ini. Oleh sebab itu saudara, mari kita berdoa untuk relasi-relasi yang ada khususnya di tengah keluarga kita masing-masing. Bahkan jikalau ada di antara kita yang mengalami kondisi relasi yang retak, kita berdoa memohon kemurahan Tuhan supaya Tuhan pulihkan, Tuhan karuniakan kerendahan hati untuk kita bisa saling mengampuni. Mari bersatu hati kita berdoa untuk relasi di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami bersatu hati berdoa untuk relasi-relasi yang Tuhan percayakan di tengah keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami adalah sekumpulan orang yang tidak sempurna. Dan kami mengalami proses pertumbuhan di dalam Tuhan. Dan kami sadar ya Tuhan, di dalam relasi-relasi itu ada kalanya kami mengalami konflik-konflik yang ada. Tuhan, oleh sebab itu kami berdoa supaya Tuhan boleh memberkati sekiranya ada di antara umat-Mu yang bergabung di dalam ibadah doa online ini mengalami keretakan, konflik di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa untuk relasi suami istri. Kami berdoa buat relasi orang tua anak. Kami berdoa relasi mertua menantu. Relasi antar saudara. Tuhan, kami berdoa mohon belas kasihan-Mu supaya Tuhan memampukan kami untuk berelasi dengan meneladani Kristus. Berelasi dengan kerendahan hati Kristus. Sehingga kami dimampukan untuk saling mengasihi di dalam ketulusan. Dan kami pun dimampukan untuk boleh saling mengampuni. Tuhan, ini tentu tidak mudah. Tetapi kami percaya Roh-Mu boleh bekerja dalam kehidupan kami masing-masing. Dan pada akhirnya relasi di dalam keluarga sungguh dipulihkan. Terima kasih ya Tuhan untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ini yang menjadi doa kami ya Tuhan, kami serahkan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, saat ini kita juga berdoa untuk ekonomi dan pekerjaan. Yang pertama kita berdoa untuk jemaat yang ekonominya terdampak pandemi COVID-19. Supaya diberikan hikmat untuk mengelola keuangan dan kekuatan untuk terus berjuang di dalam pekerjaannya. Yang kedua kita berdoa untuk jemaat yang mungkin dirumahkan. Bisa jadi itu adalah Bapak, Ibu, Saudara sekalian
yang ikut dalam ibadah online saat ini. Supaya Tuhan boleh mengaruniakan hikmat Tuhan dan kejelian di dalam mencari atau menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Yang terakhir kita berdoa juga untuk para pengusaha Kristen yang tidak hanya memikirkan bagaimana usahanya tetap berjalan, tetapi mereka perlu memikirkan nasib karyawan yang puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan. Mari kita mohon kemurahan Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana dalam menjalankan usaha di tengah pandemik ini. Mari bersatu hati kita berdoa bersama, mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami pun berdoa untuk jemaat Tuhan yang ekonominya terdampak pandemik. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu supaya umat-Mu diberikan hikmat di dalam mengelola keuangan. Bagaimana pengeluaran tetap ada, tetapi pemasukan berkurang luar biasa. Ini tentu bukan kondisi yang mudah. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau menolong supaya umat Tuhan dipimpin oleh Tuhan di dalam mengelola keuangan mereka. Dan kami pun terus mendoakan supaya mereka tetap berjuang, tidak patah semangat di dalam menjalankan usaha yang saat ini jemaat Tuhan kerjakan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan untuk umat-Mu yang mungkin mereka dirumahkan untuk sementara atau mungkin dirumahkan untuk seterusnya. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan mengaruniakan hikmat kepada mereka. Berikanlah kepada mereka kejelian, ketelitian untuk melihat kesempatan dan mereka boleh mencari atau menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Sungguh Tuhan, kami berdoa Tuhan pimpin mereka. Melalui kesempatan ini kami juga berdoa untuk para pengusaha Kristen. Mereka tidak hanya memikirkan bagaimana usaha tetap berjalan, tetapi mereka memikirkan karyawan-karyawan yang mengikuti mereka ya Tuhan. Ada puluhan, ratusan atau bahkan ribuan karyawan yang mereka sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan juga. Oleh sebab itu Tuhan, berikanlah hikmat kepada mereka, bijaksana kepada para pengusaha ini. Supaya mereka tetap menjalankan usaha di tengah-tengah kondisi pandemik, kondisi yang tidak mudah ini. Sungguh kami percayakan ya Tuhan, mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau adalah Allah yang mengerti segala apa yang kami perlukan. Dan Engkau menyediakan tepat pada waktunya bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Apapun yang Kau perbuat ya Tuhan, kami yakin tidak ada maksud jahat di sana. Apapun yang Kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saudara, selanjutnya kita akan berdoa untuk pendidikan dan kesehatan. Saudara, pendidikan dan kesehatan adalah dua hal yang juga tidak bisa lepas dari dampak pandemik yang saat ini masih berlangsung. Oleh sebab itu, mari kita juga akan mendoakan tenaga medis yang merupakan garda terdepan supaya mereka dilindungi oleh Tuhan dan diberikan hikmat dalam menjalankan tugasnya. Saudara, tentu kita mendengar kabar ada tenaga medis yang menjadi korban, bukan? Oleh sebab itu mari dengan segenap hati sungguh-sungguh kita berdoa supaya Tuhan boleh mengaruniakan perlindungan kepada mereka. Kita juga berdoa untuk jemaat yang bergumul dengan sakitnya baik berkaitan dengan COVID ataupun tidak. Yang pasti penanganan masalah kesehatan mesti dilakukan dengan penuh kecermatan supaya tidak salah diagnosa. Dan kita doakan supaya Tuhan boleh memulihkan mereka. Kita juga berdoa untuk tenaga pengajar dalam hal ini para guru dan tentu saja para orang tua. Supaya mereka benar-benar memikirkan cara yang efektif untuk menyampaikan bahan ajar kepada para murid. Doakan juga para murid sendiri yang mungkin diantaranya adalah anak-anak kita. Supaya mereka diberikan semangat, ketekunan, dan daya juang untuk belajar. Mari saya mengajak setiap kita untuk sama-sama berdoa untuk hal-hal ini. Untuk kesehatan dan juga untuk dunia pendidikan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapak, saat ini kami juga berdoa untuk tenaga medis yang merupakan garda terdepan dalam menangani COVID-19 ini.
Tuhan, mereka telah menjalankan protokol kesehatan di dalam menangani pasien-pasien yang ada. Tetapi ada di antara mereka yang sudah menjadi korban. Oleh sebab itu kami bersatu hati berdoa ya Tuhan untuk mereka. Supaya mereka boleh Tuhan lindungi. Mereka boleh Tuhan pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Untuk boleh mengusahakan kesembuhan bagi pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan kalau ada di antara mereka yang saat ini bergumul dengan kesehatannya. Mereka sedang berhadapan dengan penyakit di mana mereka harus berjuang supaya mereka boleh mengalami kesembuhan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan boleh memberkati mereka jemaat Tuhan. Tuhan tolong setiap langkah tindakan medis yang dilakukan, ada kecermatan dalam mendiagnosa, dan sungguh pada akhirnya Tuhan pakai tindakan-tindakan medis yang ada menjadi alat di tangan Tuhan, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Jangan ada di antara jemaat-Mu ya Tuhan yang saat ini bergumul dengan sakitnya lemah iman. Tetapi ini menjadi momentum untuk mereka boleh semakin bergantung kepada Tuhan. Menjadi momentum mereka mengalami perjumpaan dengan Allah yang hidup. Bapa di surga, kami pun saat ini berdoa untuk dunia pendidikan. Secara khusus untuk tenaga pengajar, yaitu para guru dan tentu saja para orang tua yang berjibaku dengan home based learningnya. Tuhan, kami berdoa supaya mereka benar-benar diberikan hikmat, memikirkan cara yang efektif untuk menyampaikan pelajaran-pelajaran itu kepada para murid. Dan kami juga berdoa untuk para murid itu sendiri. Dengan cara online ini mereka tetap memiliki semangat di dalam belajar, ketekunan dalam belajar, daya juang untuk belajar. Khususnya anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya setiap murid-murid yang di dalam Kristus, mereka boleh memuliakan nama Tuhan melalui studi mereka. Terima kasih ya Tuhan, ini yang menjadi doa kami, yang kami naikkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Saudara, kita berdoa untuk gereja kita. Doakan gereja kita untuk persiapan raker gereja yang akan dilakukan. Tuhan kiranya menuntun para pemimpin gereja. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka dalam menentukan langkah-langkah pelayanan gereja ke depan. Baik untuk menginjili, memuridkan, atau untuk menggembalakan. Kita juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan bulan keluarga supaya saudara ini menjadi momentum pemulihan dan pembinaan keluarga-keluarga. Supaya mereka semakin efektif untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk dua hal ini. Mari kita berdoa. Bapa, waktu terus berjalan. Di tengah-tengah ketidakpastian karena kondisi pandemik ini, maka kami pun gereja Tuhan perlu memikirkan strategi atau langkah-langkah pelayanan yang harus kami lakukan ke depan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk para pemimpin gereja, para hamba Tuhan, para penatua, para diaken. Mereka ya Tuhan berkumpul untuk membicarakan apa yang tepat ya Tuhan untuk mengerjakan kehendak Tuhan bagi pelayanan yang Tuhan kerjakan di gereja ini. Tuhan, mohon kemurahan-Mu supaya Tuhan sendiri yang boleh memberkati dan menolong. Tuhan memberikan hikmat supaya ditentukan langkah-langkah strategis yang bijak untuk mengoptimalkan pelayanan, baik itu penginjilan, pemuridan, ataupun pembinaan-pembinaan yang dilakukan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bulan keluarga. Mohon kemurahan Tuhan supaya setiap kegiatan baik yang dilakukan pusat ataupun di lokasi-lokasi sungguh menjadi satu kegiatan yang membawa keluarga-keluarga Kristen dibina, dipulihkan. Sehingga keluarga-keluarga dari jemaat Tuhan menjadi alat yang efektif untuk menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami percayakan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. So yang terakhir kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Di tengah hiruk pikuk pandemi COVID-19,
ada masalah yang dihadapi oleh bangsa kita yang perlu kita doakan bersama, yaitu masalah toleransi di tengah-tengah masyarakat. Kita tahu Indonesia memiliki keragaman suku, keragaman agama. Oleh sebab itu mari kita mendoakan pemerintah supaya mereka di tengah-tengah berjuang menghadapi dampak pandemik ini. Kita mendoakan pemerintah supaya mereka tidak lengah untuk tetap mengusahakan dan menjaga hidup toleransi di setiap lapisan masyarakat. Mari kita mendoakan juga untuk orang-orang yang mungkin memiliki niat memecah belah dan mungkin mereka memiliki nilai-nilai yang dianggap diri benar dan mencoba menerapkan di negeri Bhinneka Tunggal Ika ini. Kita doakan supaya mereka pun diubahkan oleh Tuhan dan kita sebagai gereja Tuhan juga benar-benar diberikan hati yang mau mengasihi dan hikmat untuk menyatakan kasih kepada bangsa ini. Mari bersatu hati kita berdoa untuk Indonesia. Bapa di surga, saat ini kami pun berdoa untuk pemerintah negeri ini, baik di pusat ataupun di daerah. Tuhan, tolonglah mereka supaya mereka menyadari panggilan untuk mengusahakan ketenteraman dan keamanan di negeri ini. Tuhan, ini bukanlah hal yang mudah di tengah-tengah mereka, pemerintah ini, mengusahakan untuk menangani masalah pandemik. Tuhan, oleh sebab itu berikanlah hikmat-Mu, kekuatan-Mu, supaya mereka boleh mengusahakan toleransi antar suku, toleransi antar umat beragama, toleransi di setiap lapisan masyarakat. Tuhan, kami berdoa juga untuk orang-orang yang mungkin memiliki niat memecah belah negeri ini. Tuhan, kiranya mengubahkan mereka, menyadarkan mereka. Dan untuk kami gereja-gereja Tuhan supaya diberikan hati yang mau tetap mengasihi bangsa ini. Dan kami boleh hadir untuk menyatakan kasih Tuhan kepada masyarakat Indonesia, bahkan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau boleh pulihkan bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Saudara, mari kita menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetap gigih di dalam Tuhan. Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa pada hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati ya Tuhan, siapkan hati kami supaya kami dapat mendengar dan melakukan firman-Mu. Berikan kekuatan kepada kami ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini. Kami menyerahkan supaya kami dapat mendengarkan dan mendapat berkat dari firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar kesaksian seseorang yang berdoa dan Tuhan menjawabnya. Begitu dia berdoa, Tuhan langsung menjawabnya. Begitu dia berdoa, langsung Tuhan memberikan apa yang dia minta. Tetapi seringkali dalam kenyataan hidup kita, seringkali kita dan banyak kali ketika kita berdoa, Tuhan tidak langsung menjawab doa-doa kita. Bahkan sampai sekarang mungkin Tuhan belum menjawab doa kita. Dalam pergumulan-pergumulan kita, begitu banyak doa yang kita naikkan dan seolah-olah Tuhan tidak menjawabnya. Nah, saudara sekalian, seringkali kita berdoa, semakin banyak berdoa, kelihatannya dalam kenyataannya keadaan dan situasi kita bukan semakin baik, tapi kita justru merasakan situasi kita, keadaan kita semakin buruk. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, lantas apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus berhenti berdoa? Atau kita harus lanjut? Tetapi sesungguhnya mungkin kita merasa lelah, merasa kehilangan semangat untuk berdoa. Karena itu marilah kita belajar dari firman Tuhan. Dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Supaya kita gigih dan tetap semangat
dalam hidup ini. Nah, saudara sekalian, saya akan membacakan firman Tuhan ini dan menjelaskannya ayat demi ayat. Di dalam Lukas pasal 18 ayat yang pertama hingga ayat 8, firman Tuhan berkata demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara sekalian, pada waktu itu Yesus memberikan sebuah perumpamaan, dan inilah perumpamaannya. Ayat yang kedua, kata Yesus, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayat 2 di dalam perumpamaan ini ada seorang hakim, dan hakim ini tidak takut akan Allah. Hakim ini juga tidak menghormati seorang pun, siapapun. Hakim ini tidak peduli dengan siapapun. Seorang hakim yang tidak menghormati siapapun. Hakim yang lalim, dalam ayat yang ke-6 disebutkan nanti, ia seorang hakim yang lalim. Kemungkinan besar ia seorang hakim yang kasar, yang garang. Seorang hakim yang menakutkan. Dan sangat mungkin hakim ini adalah hakim yang semena-mena. Disebutkan ia adalah seorang hakim di kota itu. Saudara sekalian, sangat mengerikan kalau kita bertemu dengan hakim yang seperti ini. Tidak punya rasa takut, bahkan dengan Tuhan dia tidak takut. Sebenarnya pada umumnya hakim di Palestina persyaratannya adalah mereka takut akan Tuhan. Tapi dalam perumpamaan ini, hakim ini betul-betul mengerikan, menakutkan, saudara sekalian. Nah, di dalam ayat yang ketiga, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Saudara, di dalam ayat yang ketiga ini ada seorang janda. Saudara, janda adalah pada umumnya pada waktu itu mereka tidak punya apa-apa. Secara materi mereka dalam kategori miskin. Secara sosial pada waktu itu janda masuk dalam golongan yang lemah, yang tidak berdaya. Nah, janda ini rupanya punya perkara yang sedang dijalani, dan hakim lalim itu, hakim yang semena-mena, hakim yang boleh dikata menakutkan, mengerikan, hakim yang gila itu yang menangani perkaranya dia. Dan janda ini dikatakan dalam firman Tuhan selalu datang kepada hakim itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa sekali saja dengan hakim ini saya rasa sangat menakutkan. Ada banyak hal yang harus dipikirkan. Orang ini dikenal begitu tidak memiliki rasa takut dengan siapapun. Dengan Tuhan saja dia tidak takut, apalagi dengan dia seorang janda. Apanya yang bisa diharapkan ketika ia menjumpai sang hakim itu? Tapi firman Tuhan mengatakan janda ini selalu datang kepada hakim itu. Saudara sekalian, ini sangat luar biasa. Seorang janda yang mencari hakim itu, dan Alkitab mencatatnya selalu ia datang kepada hakim itu. Apa yang dia perjuangkan? Hanya satu yang ia perjuangkan, supaya hakim itu membela haknya dia terhadap lawannya. Saudara sekalian, jangan lupa hakim ini adalah hakim yang semena-mena. Nah, di dalam ayat yang keempat firman Tuhan berkata, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Saudara sekalian, Alkitab mencatat beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Satu kali datang janda ini kepada hakim itu, ditolak. 2 kali ditolak, 3 kali ditolak. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Saudara, inilah mungkin waktunya bagi janda itu untuk menyerah. Karena tidak mungkin hakim itu akan menolongnya. Ada banyak alasan yang membuat hakim itu menolak sang janda ini. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hakim itu pasti menolak dengan kasar. Karena ia tidak takut siapapun. Saya bisa bayangkan, atau kita bisa bayangkan saudara, hakim itu ketika didatangi dan menolak,
Saya yakin dia tidak menolak, pergi kamu, karena kamu bukan siapa-siapa. Tidak ada untungnya saya menolong kamu. Tidak ada popularitas yang saya dapat ketika menolong kamu. Saya rasa bahasa yang dipakai tidak seperti itu. Pasti dia menghardik, pergi kamu. Dengan kasar. Ya pasti menyuruh orang-orangnya untuk suruh dia pergi. Suruh dia nyah. Tolak dia. Dan saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin cara menolaknya itu sangat mengerikan. Sangat kasar. Memang tidak ada untungnya bagi dia menolong sang janda itu. Uangnya tidak ada. Kalau dia janda, masih muda mungkin dan kaya, dan ada sesuatu yang menguntungkan bagi hakim ini, itu masih masuk akal. Tapi ini tidak ada yang menguntungkan bagi dia. Tidak ada popularitas yang dia dapat ketika dia menolong sang janda ini. Karena itulah dia menolak. Saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin ketika janda ini datang kepada hakim itu dengan memohon-mohon, tolonglah, belalah aku supaya aku dimenangkan, dibenarkan, tolonglah. Tapi hakim itu jangan lupa, hakim yang tidak punya perasaan, pergi kamu. Mungkin dia lepas sepatunya dan dia lempar, pergi kamu. Kalau itu sekarang mungkin ya, ada satpam, ada apa, usir dia, pergi dia, bawa dia keluar. Sangat mungkin juga karena dia tidak punya perasaan, mungkin diludahi, mungkin juga dibentak-bentak dengan kalimat yang kasar, dengan kata-kata yang menyakitkan. Pergi kamu. Tapi justru janda ini tetap datang kepada hakim itu. Janda ini tetap mencari hakim itu. Alkitab mencatat ia selalu datang. Janda ini selalu muncul. Ini kalau dibayangkan sekarang ini seperti saya pernah mengalami satu peristiwa di mana saya makan di Cibadak ya malam-malam. Kemudian ada pengamen datang, jeng gitu, dan dia menyanyi. Saya langsung angkat tangan, saya bilang tidak begitu ya. Dan pengamen itu langsung pergi karena dia tidak dapat uang ya, dia pergi. Saya memang waktu itu tidak ada uang 1.000 atau 2.000 begitu ya. Masa kasih uang besar ya? Nggak mungkin lah begitu ya. Nah, tidak lama kemudian datang lagi pengamen yang kedua. Saya juga begitu, angkat tangan, dan dia pergi. Pengamen yang ketiga, dia mengamen, saya angkat tangan, dia tetap nyanyi. Lagunya, wah memang lagunya saya suka juga ya. Wah dia nyanyi lagu Ebit G. Ade dan dia menyanyi lagu itu. Jeng-jeng ini kejadian sebelum Covid ya, awal Maret. Waktu saya ada di jalan itu. Dan wah dia menyanyi dengan tetap semangat, dia menyanyi. Lagu pertama selesai, saya angkat tangan, saya bilang tidak begitu ya. Maaf ya, tidak, saya bilang begitu. Tapi tetap saja dia menyanyi. Lagi kedua, wah saya bilang ini semangat sekali ya. Nah janda ini muncul terus. Kalau dibayangkan sekarang mungkin ya, dia keluar dari rumahnya ditungguin, ada itu janda. Ke kantornya ditungguin di kantornya. Bayangkan itu kalau ada pegawainya dia yang lapor, janda itu ada di luar. Wah itu, hari-hari dia pergi seperti paparazzi lah begitu barangkali ya. Kemana saja dia diikuti. Ke kafe mungkin dia pergi makan dengan teman-temannya, dia ikuti. Pokoknya janda ini berjuang dan hanya satu yang dia perjuangkan, tolonglah bela aku. Dan itu yang selalu, dan Alkitab mencatat janda ini selalu datang kepada hakim itu. Nah ayat yang keempat di bagian B dikatakan, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Jemaat yang terkasih, perjuangan janda ini akhirnya membuat sang hakim itu terganggu. Alkitab mencatat akhirnya dia membela perkara sang janda ini. Saudara sekalian, hakim ini akhirnya membela bukan karena dia kasihan dengan janda ini,
Bukan karena dia takut dengan siapa atau dengan apa, tidak. Dia membela karena dia merasa terganggu sekali. Kemana pergi ada janda itu. Udah diusir, dimaki-maki. Saya yakin diperlakukan dengan tidak benar. Tapi tetap janda itu ngotot, ngeyel. Ngotot, pokoknya datang terus. Dan akhirnya ayat 4b berkata, tetapi kemudian hakim itu berkata dalam hatinya, walaupun dia tidak takut akan Allah dan tidak menghormati manusia, tapi karena janda ini menyusahkan dia, saya yakin mau tidur ingat janda ini, ada itu. Dia bukan ingat karena suka janda itu, bukan, tapi karena menyusahkan dia. Bangun pagi, mungkin sudah di depan pagar, di depan rumah dia ada. Wah, ini janda gila ini. Dan akhirnya, baiklah aku membenarkan dia. Dan akhirnya hakim itu membenarkan dia, supaya jangan dia terus-terusan ganggu saya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kegigihan janda itu. Akhirnya membuat hakim itu membela dia. Sekali lagi, saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang terkasih, hakim itu membela sang janda bukan karena dia takut, bukan karena kasihan, bukan karena hal yang lain, tapi karena ia merasa terganggu. Kemana-mana janda itu selalu ada. Dan akhirnya sang hakim menyerah. Janda tersebut memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa ia memiliki harapan untuk mendapatkan haknya, yang membuat dia maju terus untuk berjuang. Jadi apa yang membuat dia berjuang terus maju? Karena dia yakin haknya itu akan dia dapatkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam kasih Tuhan, seperti pengamen yang saya tadi bilang itu ya, satu lagu dia nyanyi, dua lagu saya sudah gelisah, saya juga sudah angkat tangannya, jangan. Dia nyanyi lagu ketiga, aduh, saya bilang ini berapa menit dia menyanyi terus. Akhirnya saya pergi ke penjual nasi di situ, saya bilang, maaf, ini uang saya bayar dulu, tolong dulu kasih 2.000 supaya saya berikan kepada pengamen itu. Dan betul-betul pengamen itu mengganggu ya. Ya sudah, saya kasih 2.000. Selesai dapat 2.000 itu, dia pergi. Saudara, mereka sangat gigih. Nah, janda ini luar biasa gigih dalam memperjuangkan haknya, sampai akhirnya sang hakim itu mengabulkan permohonannya. Ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan Allah dengan hakim itu. Jelas hakim itu adalah hakim yang lalim. Perumpamaan ini justru sedang mengkontraskan antara hakim yang lalim itu dengan Allah yang penuh kasih. Hakim yang begitu lalim dan jahat itu akhirnya mau menolong janda tersebut. Apalagi Allah yang penuh kasih itu pasti akan terlebih lagi akan menolong kita yang adalah umat pilihannya yang percaya kepada Yesus. Saudara sekalian, disinilah yang dimaksud dengan bukan perumpamaan ini untuk menyamakan hakim itu dengan Allah. Tidak benar kalau disamakan Allah dengan hakim ini. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Hakim yang jahat saja akhirnya menolong janda itu. Allah kita Allah yang penuh kasih. Pasti dia akan menolong kita, semua umatnya yang percaya kepada dia.
Jangan lupa perumpamaan ini ingin menegaskan kepada kita bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita harus berdoa dengan gigih, dengan ngotot. Kita harus selalu menaikkan doa kita kepada Tuhan. Saudara, seringkali ketika kita bergumul, kita mulai berbicara kepada Tuhan, kita berdoa 1 kali, 2 kali, 3 kali, tidak dijawab juga doanya. Kita mulai malas. Mungkin ini yang membuat kita mulai malas berdoa. Kita merasa doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Tuhan, tolong saya. Sampai akhirnya lupa juga apa yang didoakan. Seringkali orang datang dengan saya, Pak Andreas, tolong doakan ya. Anakku ini sakit, Pak. Agak demam. Oh iya, sekarang ini saudara kalau demam, menakutkan begitu ya. Anakku demam. Oh iya, baik, kita akan berdoa. Saya doakan dia. Berapa waktu kemudian ditanya, bagaimana itu anakmu, sudah sembuh? Anak yang mana ya Pak? Mungkin terlalu banyak anaknya. Anak yang mana ya? Terus saya bilang, bukannya dia minta didoakan waktu itu. Kelihatannya sungguh-sungguh sekali, tapi dia sudah lupa doanya. Nah saudara, kadang-kadang kita merasa doa kita tidak dijawab Tuhan. Berdoa 1 kali, 2 kali, tidak dijawab, sudahlah, begitu ya. Kemungkinan kedua, kita merasa bahwa sudah lama kita berdoa, tapi tidak juga dijawab Tuhan. Kalau yang pertama tadi, memang tidak dijawab Tuhan, ya sudahlah. Tapi yang kedua ini, lama sekali, bertahun-tahun, tidak ada jawaban dari Tuhan. Kita doakan tidak ada, itu membuat kita mungkin malas ya. Siapapun kita kalau berjalan seperti itu rasanya mulai kehilangan semangat untuk berdoa ya. Dan yang ketiga, kita melihat semata-mata dalam kehidupan kita, semakin berdoa, semakin keadaan kita dan kondisi kita semakin tidak baik. Seharusnya makin berdoa, makin baik situasi kita. Tapi sebaliknya, keadaan dan situasi kita justru makin buruk. Dan akhirnya kita berkata kepada diri kita, kita merasa tidak ada gunanya lagi berdoa. Nah, saudara, hal-hal ini membuat kita kehilangan semangat untuk berdoa. Dalam berdoa, saudara, kita perlu ingat bahwa doa tidak mengubah hati Allah dan doa tidak mengubah rencana Allah. Maka kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Doa yang benar adalah doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Permohonan kita benar sesuai dengan kehendak Allah. Bukan karena kita gigih dalam berdoa, maka semua doa kita dikabulkan. Itu tentu saja tidak benar ya. Tidak benar kalau doa kita itu salah, kemudian kita ngotot kepada Tuhan, dan pasti Tuhan kabulkan. Tuhan, saya berdoa buat tetanggaku yang gila itu, supaya dia cepat mati. Tuhan mau justru tetangganya itu bertobat. Percaya Tuhan Yesus, ini doanya orang ini justru seperti itu. Apakah akan dikabulkan? Tentu tidak. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa dengan gigih, dengan semangat, dengan tetap penuh sukacita, penuh semangat. Kita berdoa seperti janda itu gigih memperjuangkan haknya. Saudara sekalian, tidak jemu-jemu atau gigih dalam berdoa artinya kita tekun berdoa. Terus berdoa, 1 kali kita berdoa lagi. Belum ada jawaban, kita berdoa lagi. Belum juga kita berdoa lagi. Tidak jemu-jemu artinya tidak mudah menyerah. Saudara sekalian, kalau kita berdoa, jangan mudah menyerah. Jangan menyerah. Jangan menjadi lemah. Jangan kehilangan semangat untuk berdoa. Teruslah kita berdoa. Kata segera dalam ayat yang ke-8 tadi dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Nah saudara, Tuhan pasti akan membenarkan kita, akan menolong kita. Kata segera adalah jaminan buat kita semua bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Tidak berlama-lama. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menolong kita sesuai dengan waktunya, sesuai dengan caranya Dia. Yang dituntut Tuhan dari kita adalah iman. Adakah iman yang ada pada kita?
Alkitab mencatat, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah kita tetap beriman dalam situasi sekarang ini? Di akhir zaman ini, pergumulan semakin banyak, semakin meningkat, semakin bertumpuk. Penderitaan, penganiayaan mungkin kita hadapi. Tapi disinilah firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tidak jemu-jemunya berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan. Satu kali berdoa tidak ada jawaban, kita berdoa lagi, kita berdoa lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada seseorang yang sakit dan saya melayani dia di rumah sakit, sebenarnya sakitnya sudah terminal, sudah terakhir. Dokter bilang sudah nggak ada harapan sebenarnya orang ini. Sangat menakutkan sakitnya ini. Dan diobati juga percuma, lebih baik bawa pulang saja. Dan akhirnya keluarga membawa pulang orang yang sakit ini. Dan sampai di rumah kami layani, saya datang berdoa buat dia. Saya bilang, bagaimana keadaanmu? Ya begini, tunggu mati saya. Saudara, kalimat ini menyentak saya, tunggu mati saya. Aduh Tuhan, tolong dia. Kemudian saya tanya dia, jadi kamu masih berdoa? Ya, saya masih berdoa. Saya yakin Tuhan akan sembuhkan saya. Walaupun kematian di depan saya. Walaupun dokter sudah bilang tidak ada harapan, pulang saja. Tapi saya yakin Tuhan akan menolong saya. Tuhan akan menolong saya. Saudara, sampai saya sudah menempelkan itu anti nyeri ya, ada kayak salon pas begitu ya, ditempel di badannya, kayaknya itu mengandung obat penenang atau narkotik begitu ya, ditempel, nanti 12 jam dia akan supaya tidak merasa sakit. Saya tempel itu karena dia kesakitan, dia menjerit-jerit dan dokter memberikan resep dan menempelkan itu. Tapi di tengah detik-detik akhir dalam kehidupannya itu dan keluarga sudah kumpul, orang ini justru berkata, Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti tolong saya. Dan terakhir, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya berdoa buat dia, keluarganya bilang, Pak Andreas serahkan dia kepada Tuhan. Saya bilang, jelaslah dari dulu juga kita sudah serahkan kepada Tuhan. Sekarang kita berdoa buat dia. Jadi dia bilang, Tuhan ampuni saya, apa semua dalam doanya. Kemudian selesai berdoa, saya tanya dia, apakah kamu masih yakin bahwa Yesus akan menyembuhkan kamu? Terus dia bilang, Pak Andreas, sebenarnya keyakinan saya bukan masalah sembuh atau tidak, tapi Tuhan Yesus pasti menolong saya sampai di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya mendengar itu, sebenarnya hati saya tidak sampai di situ. Andaikan saya yang terbaring seperti dia, belum tentu saya sanggup berkata, Tuhan akan menolong saya sampai di surga nanti. Karena kenyataannya badannya sedang sakit, ia sedang menghadapi kematian. Tapi dia punya iman yang sangat luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah iman dalam diri saudara? Di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-28, saya akan membacakan firman Tuhan ini dengan sedikit penjelasan untuk menegaskan supaya kita setia, tetap berdoa kepada Tuhan, tetap berbicara kepada Tuhan, tetap punya iman kepada Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia dalam Matius pasal 15 ayat 21 hingga ayat yang ke-28 ini memberikan judul perempuan Kanaan yang percaya. Saudara, Kanaan adalah orang-orang yang bukan Yahudi. Ayat 21, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Rupanya ketika Yesus melewati daerah itu, perempuan Kanaan ini mendengar bahwa Yesus dapat membebaskan orang-orang yang kerasukan dan anaknya sedang kerasukan.
Ayat 23, saudara. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Luar biasa, saudara. Yesus berkata, tidak, Yesus tidak menolong orang ini. Tapi Alkitab mencatat, sama sekali Yesus tidak menjawabnya. Perempuan ini mungkin berteriak, Yesus, sang guru, sang tabib yang ajaib, tolonglah anakku. Ia kerasukan, ia sangat menderita, tolonglah. Tapi Alkitab mencatat, sama sekali Yesus tidak mempedulikannya. Yesus tidak menjawabnya. Yesus, saya yakin pasti peduli ya. Tapi waktu itu dia tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-berteriak. Saudara, pertama perempuan itu berteriak, ditolak oleh Tuhan Yesus. Itulah penolakan pertama. Karena tidak dianggap, tidak dijawab ya, dibiarkan. Sepertinya dibiarkan. Dan murid-muridnya pada waktu itu, karena perempuan ini berteriak terus. Dan akhirnya murid-murid berkata kepada Yesus, suruhlah dia pergi, begitu ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jawab Yesus, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudara, ini sangat menyakitkan tentu bagi sang ibu ini yang orang Kanaan ini, bahwa Yesus mengatakan, aku diutus kepada orang-orang Yahudi, kepada orang umat Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, jawaban dari perempuan ini sangat luar biasa. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. 2 kali dia ditolak. Pertama, tidak digubris. Yang kedua, malah sebenarnya itu sepertinya mengandung sara ya, bahwa Yesus diutus kepada umat Israel, bukan kepada kamu. Tapi tetap perempuan ini berkata, kasihanilah aku. Luar biasa ya, dari iman dari ibu ini, kasihanilah aku. Dan ia menyembah, di dalam Alkitab dikatakan ia menyembah kepada Yesus. Dan sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kemudian Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, wanita ini, perempuan ini ditolak oleh Tuhan Yesus. Tidak patut memberikan roti yang untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Siapa di antara kita yang mau dikatakan seperti itu? Harusnya perempuan ini marah. Tapi luar biasa, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, ketika ditolak yang ketiga kalinya, dan itu sangat menyakitkan, bahwa roti untuk anak-anak tidak pantas diberikan kepada anjing. Tapi perempuan ini menjawab, benar Tuhan. Tetapi dia mau remah-remahnya pun tidak apa-apa. Dan Yesus menjawab dalam ayat ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah iman dalam hidup kita saat ini? Mungkin kita sedang menghadapi pergumulan. Di dalam doa-doa kita menjadi bosan, menjadi lemah, menjadi kurang semangat, dan kita mulai tidak berdoa. Atau mungkin saudara sudah tidak berdoa sama sekali. Karena mungkin saudara berkata, buat apa berdoa? Tapi lihatlah sang janda itu, dan lihatlah sang ibu ini yang anaknya dirasuk setan dan penuh dengan penderitaan. Kalimat yang keluar dari mereka, tolonglah kami, tolonglah saya, tolonglah aku. Dan saat ini mungkin kita sedang menjerit kepada Tuhan. Apapun pergumulan kita yang sedang kita hadapi,
Kita sedang berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Mungkin saudara masih sanggup hari ini berkata-kata keluar dari mulut kita. Tuhan, tolonglah aku. Tapi mungkin ada di antara kita yang berkata-kata dengan sambil menangis dan keluar air mata. Kita mulai berkata-kata dalam hati. Dan mungkin sambil kita melihat cermin dan berkata, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Saudara sekalian, mari kita tetap tekun berdoa. Mari kita gigih, mari kita terus berdoa kepada Tuhan dengan semangat sampai akhirnya dengan waktu dan cara Tuhan kita mendapatkan jawabannya. Marilah kita dengan semangat kita terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti dan pasti, Tuhan pasti menolong kita. Sekali lagi saudara yang dikasih Tuhan, di tengah pergumulan hidup kita, yakinlah Tuhan kita yang penuh kasih itu pasti akan menolong kita. Berharap dan bersandar dengan penuh kepada Tuhan. Teruslah berdoa, tetaplah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur bahwa kasih Tuhan, anugerah Tuhan ada pada kami, sehingga kami dapat terus berdoa. Ajarlah kami untuk setia, gigih, tidak jemu-jemu, terus-menerus berdoa di tengah situasi kehidupan kami saat ini ya Tuhan. Pandemi COVID yang tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Di dalam keadaan situasi kami hari ini, Tuhan tolong ajar kami untuk tetap berdoa, untuk tetap dengan semangat berdoa membawa pergumulan-pergumulan kami kepada Tuhan. Saat ini hamba berdoa Tuhan, berkati mereka, sembuhkan mereka yang sakit, jamah mereka yang sakit ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan jamah mereka. Jika ada di antara mereka yang sedang diganggu oleh kuasa kegelapan, dalam nama Yesus, hamba menolak segala kuasa kegelapan, dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus menjamah orang-orang ini, dan mereka dibebaskan dari kuasa kegelapan. Kalau mereka bermasalah soal keuangan, dalam nama Yesus, jamah keuangan mereka ya Tuhan. Biarlah penghasilan mereka Tuhan tetap berikan kehidupan kepada mereka di tengah situasi yang sulit ini, bahkan semakin sulit ini. Ajar kami semua Tuhan untuk memandang Tuhan, untuk tetap berharap kepada Tuhan, untuk tetap mengandalkan Tuhan dan tetap berdoa kepadamu. Jika ada di antara kami yang sedang bergumul karena masalah keluarga, anak mereka, suami, istri, keluarga mereka, dalam nama Yesus, Tuhan berikan pemulihan, dan hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Apapun situasi dan keadaan jemaat-Mu, mari Tuhan, kami yakin bahwa Tuhan bersama dengan kami. Biarlah jawaban Tuhan yang indah pada waktunya itu membuat kami terus semangat, membuat kami terus berdoa dan terus memohon kepadamu. Seperti janda yang terus berjuang di dalam membela haknya itu, kami rindu, kami memiliki semangat yang sama untuk terus berdoa kepadamu. Jika ada di antara kami yang mulai lemah, mulai kehilangan semangat untuk berdoa, dalam nama Yesus, Tuhan kuatkan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa, memohon berkat bagi setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk tidak patah arang, tetap semangat, tetap gigih di dalam Tuhan. Sebab kita tahu kita bersandar pada lengan yang kekal yang akan memampukan kita menghadapi segala perkara. Sandarlah pada lengan yang kekal. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkat-Nya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut. Ku
takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, Dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama, kita akan menerima doa berkat. Di dalam nama Allah Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan setiap kami, di dalam nama Allah Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan hikmat, di dalam Allah Tritunggal, diberkatilah saudara sekalian. Mulai saat ini sampai selama-lamanya, Tuhan menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin.